Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial atau lebih tepatnya sharing tentang pembuatan template laporan yang bisa teman-teman gunakan untuk laporan praktikum, laporan makalah maupun laporan tugas-tugas lainnya. Di mana nanti teman-teman perlu mengatur formatnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, pertama sebelum membuat laporan, ada hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita perlu mengatur kertas yang akan kita buat berdasarkan aturan marginsnya, di mana aturan margin ini tentunya tidak terlepas dari batasan-batasan. Eh, Batasan-batasan ini tergantung terhadap sistematika format penulisan ataupun kebutuhan dari laporan. Namun pada kali ini saya akan mencoba memberikan batasan atas dan kirinya 4 cm, kemudian batasan bawah dan kanannya 3 cm. Teman-teman bisa sesuaikan ya dengan format kebutuhannya, kemudian bisa kita cek juga kertasnya. Di sini sudah menggunakan kertas A4, apabila sudah sesuai bisa klik OK. Nah, setelah kita mengatur margin, hal selanjutnya tentunya pada halaman pertama laporan itu berisi tentang cover. Pada kali ini saya akan mengcopy aja ya covernya supaya lebih cepat. Nanti teman-teman bisa membuat covernya masing-masing. Oke. Pada cover ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama ada dari judul eh, covernya. Nah, judul cover ini harus mengacu pada format penulisan yang sudah diberikan oleh teman-teman asisten, di mana fontnya itu kurang lebih ukurannya 18 dan harus di bold. Kemudian nanti teman-teman bisa isi nama kepala laboratorium beserta NID-nya, asisten, dan juga nama teman-teman berserta NIM. Silahkan nanti diisi. Kemudian untuk program studi ini teksnya itu harus 18, atau nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan sistematika atau penulisan format yang sudah diberikan. Nah, biasanya cover ini terpisah dari halaman-halaman selanjutnya. Jadi kita perlu memisahkan cover ini dengan cara memberi. Soalnya nanti cover ini akan terlepas dari header, footer maupun penomoran halaman. Nah, caranya adalah dengan teman-teman klik di sini, kemudian ada ini pemisah ya, kemudian ada next page. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita perlu membuat bab, subbab maupun anak subbab. Namun pada kali ini saya akan memberikan contoh eh, untuk pembuatan bab, subbab, anak subbab ini menggunakan bantuan fitur yang ada di Microsoft Word, yaitu dengan menggunakan fitur headers dan style. Headings dan style, sorry. Nah, untuk mengatur headings itu teman-teman bisa klik ini di sini, segitiga kecil ini. Kemudian Microsoft Office Word ini sudah memberikan template yang bisa teman-teman gunakan. Namun apabila teman-teman ingin membuat headings manual, teman-teman bisa klik ini ya, tetapkan daftar multi tingkat baru. Namun pada kali ini saya akan mencoba menggunakan template yang sudah diberikan oleh Microsoft Word. Jadi teman-teman bisa klik ini ya, yang 1.1 dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman perlu mengatur, modifikasi maksudnya heading yang sudah teman-teman akan buat, yaitu dengan cara mengklik yang tadi headingsnya, terus klik lagi segitiga kecil ini, kemudian klik ini, tetapkan daftar multi tingkat baru. Nah, kemudian di judul satu, biasanya kita masukkan babnya ya, jadi teman-teman cukup memasukkan sini bab, kemudian eh, gaya angka untuk tingkat ini klik aja di sini angka Arab 1, 2, 3. Kemudian teman-teman bisa cek ini tautkan pada tingkat gaya tingkat satu. Kemudian checklist ini ya, penomoran gaya yang sah. Kemudian untuk subab. Nah, ini berdasarkan Microsoft Word sudah dibuat subabnya secara otomatis. Namun apabila teman-teman tadi membuat subabnya secara manual, teman-teman bisa mengklik ini sertakan nomor tingkat dari yang tingkat satu ini. Nah, maksud dari tingkat satu ini adalah maksudnya di sini kan bab satu, maka angka pertamanya ini akan menyesuaikan dengan babnya. Jadi kalau misalkan bab 2, maka angka awalnya di sini adalah 2. Begitu pula untuk bab 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian di sini teman-teman bisa tetapkan gaya tingkat untuk yang angka Arab 1, 2, 3. Namun apabila teman-teman ingin menggunakan secara manual berdasarkan template, jadi nggak usah diubah ya yang tadi. Nah, kemudian
tautan tingkat ke gaya ini maksudnya adalah kita menginsertkan headings yang sudah kita buat ke gaya, ke style yang ada di atas ini. Nah, karena ini subbab, jadi kita menautkannya ke judul 2, kemudian ini tingkatnya tingkat 2. Kemudian centang ini ya penomoran gaya yang sah. Kemudian ini bisa dicek, bisa dilanjut ke anak subbab. Ini sudah sesuai. Kemudian tingkat yang akan ditampilkannya ini tingkat ketiga. Kemudian cek di sini. Kemudian klik OK. Nah, eh, setelah itu kita bisa mengeluarkan headings yang sudah kita tadi buka, ya yang sudah kita tadi buat dan sudah kita tautkan pada style dengan cara klik style yang ada di atas ini. Kemudian kita cek juga untuk subbabnya dan juga anak subbab. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, ini bisa kita edit secara manual ya satu-satu. Namun tentunya ini akan memerlukan waktu yang cukup lama dan malas juga apabila kita bisa percepat dari awal. Nah, untuk mempercepat dari awalnya itu agar semuanya lebih terstruktur ya, teman-teman bisa mengaturnya pada si style ini. Yaitu dengan cara klik si stylenya ini, klik kanan, kemudian klik ubah, kemudian teman-teman sesuaikan. Nah, nanti eh, heading yang sudah kita buat itu tentunya akan merujuk ke sini. Jadi kita ubah di sini, heading yang tadi itu akan merubah secara otomatis. Kita ubah warna fontnya menjadi hitam, kemudian untuk bab itu kita bold, terus teksnya 14 ya. Teman-teman bisa cek lagi nanti di sistematika penulisannya menggunakan teksnya Times New Roman terus ada di tengah. Kemudian kita perlu mengatur paragrafnya. Jadi jarak antar teksnya itu harus 1,5 baris. Nah, di sini sudah sesuai. Terus kita klik OK aja ya. Oke. Kemudian kita perlu mengatur juga untuk subbabnya. Teksnya warna hitam, bold, font size-nya 12. Kemudian teksnya menggunakan Times New Roman. Dan ini rata kiri kanan. Kemudian kita perlu mengatur juga jarak antar paragrafnya itu harus 1,5. Oke, maksudnya jarak antar kalimatnya perlu 1,5. Kemudian klik OK. Oke. Begitu pula untuk subbab, anak subbab, teman-teman sesuaikan juga menggunakan teksnya Times Roman. Nah, biasanya anak subbab itu italik ya. Jarak antar eh, kalimatnya 1,5. Nah, ininya kita buat 1. Kemudian klik OK. Oke. Nah, berikut yang saya contohkan itu adalah untuk membuat judul bab, subbab maupun anak subbab. Namun apabila teman-teman ingin menambah subbab baru, misalkan yang 4 angka, nanti teman-teman bisa lakukan mekanismenya seperti yang sudah kita lakukan dengan membuat dulu pada headings, kemudian teman-teman harus menautkan pada style, kemudian menyesuaikan headingsnya itu dengan style. Nah, berikut sudah ini ya, sudah selesai untuk pembuatan headings dasar untuk template atau format laporan. Kemudian kita perlu membuat eh, header dan footer. Apabila teman-teman lihat di format laporan, di sini tuh ada yang hijau-hijau ya, yang di atas ini tuh ada yang hijau-hijau. Nah, cara membuatnya itu adalah teman-teman perlu mengklik 2 kali pada pada atas kertas ini, klik aja 2 kali. Nah, nanti akan timbul brick atau headers pada bagian atas dan bawahnya untuk footers. Nah, untuk membuat headingsnya, teman-teman perlu mengklik di sini desain, kemudian klik batas halaman, kemudian teman-teman bisa klik batas, kemudian karena tadi di sistematika ya di format laporannya itu headersnya warna hijau, kita sesuaikan saja warna hijau, dan di sini tebalnya saya coba untuk menggunakan 3. Nah, karena saya di sini membuat headers, maka garis yang saya perlu eh, keluarkan yaitu garis yang ada di bawah, yang ini. Nah, kenapa saya mengklik yang di bawah? Apabila nanti teman-teman kliknya di atas, maka si teksnya itu akan keluarnya di bawah sini. Tapi kalau kita klik yang tadi yang di bawah, si teksnya akan keluar di atas sini. Nah, oke. Setelah itu kita perlu mengatur karena berdasarkan format penulisan itu headers itu 2 cm dari tepi atas. Nah, cara mengaturnya adalah teman-teman bisa klik ini ya, headers dan footer, kemudian atur ini 2 cm.
Mungkin bisa kita tambah ya karena 2 senti ini terlalu gantung dari kertasnya, mungkin bisa kita tambahkan lagi. Ya mungkin 2,7 cukup ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan logo dan eh, tahun akademik. Di sini saya copy aja dari sini, logo prodi dan tahun akademik PLT atau praktikum. Nah, di sini teman-teman juga perlu menyesuaikannya, di sini menggunakan teksnya itu Times Roman. Kemudian ininya kita buat behind text supaya tembus. Oke. Nanti bisa teman-teman atur ya ini buat sorry, buat headingnya, ya headers ukurannya. Nah, setelah teman-teman membuat headers, tentunya kita perlu membuat footers. Nah, untuk membuat footers itu mekanismenya sama, teman-teman bisa klik desain, kemudian klik batas halaman. Nah, tadi kan kita untuk yang di atas mengklik garisnya yang di bawah. Nah, untuk footers itu menggunakan garis yang di atas. Jadi teman-teman pilih dulu warnanya, klik yang di atas, kemudian klik OK. Nah, berdasarkan format penulisan kan footers itu harus 2 senti juga kan, headers dan footers itu 2 senti dari tepi. Nah, ini 2 senti udah ini ya udah cukup bagus. Nah, di sini teman-teman bisa eh, mengisi NIM dan nama dan NIM di footersnya. Misalkan saya beri nama di sini oh iya ini nggak ada, ini sebenarnya ada ya, teksnya itu warna hitam. Saya coba dulu kasih nama eh, NIM. Nah, ini tuh ada sebenarnya, tinggal teman-teman ubah aja. Oke, kemudian teman-teman bisa tab sampai ujung. Kemudian untuk memberikan nomor halaman, teman-teman cuman perlu mengklik ini. Kemudian posisi sekarang, klik yang ada di sini. Oke. Oh ya, terus kita perlu mengklik ini ya, tautkan ke sebelum halaman. Jadi biar halaman itu terpisah sepenuhnya. Nah, mungkin tadi ada yang terlewat ya di menyeting style. Nah, teman-teman perlu mengubah ini style yang normal agar semua pengetikannya itu sesuai. Ini teksnya kita ubah menjadi warna hitam, Times News Roman, teks size-nya 12, kemudian jarak antar kalimat itu 1,5. Nah, ini sudah sesuai, tinggal klik OK. Nah, biasanya kan cover itu tidak memiliki header, footer, dan halaman ya. Karena kita sudah break, jadi kita langsung bisa saja menghapus header dan footernya. Ya, klik ini, halaman satu berbeda, sudah berubah. Nah, berikut tampilan laporan yang sudah diberikan cover dan kita sudah mengatur header, footers, dan juga headings dan juga style. Kemudian, misalkan saya akan memberikan contoh, biasanya kan setelah cover itu ada kata pengantar. Nah, teman-teman, untuk mempermudahkannya nanti ya, headings ini kan dan style ini mempermudahkan kita saat nanti untuk menyusun dan membuat daftar pustaka daftar isi secara otomatis. Nah, caranya teman-teman harus mengklik ini ya untuk menimbulkan nanti untuk memudahkan si daftar isinya. Nah, misalkan halaman awalnya itu kita berikan kata pengantar, kemudian ada daftar isi ya biasanya, kemudian ada daftar eh, gambar, dan ada daftar tabel. Nah, ini teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan format penulisan. Nah, di sini kan di laporan praktikum tuh kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Kemudian ada bab satu, latar belakang, tujuan, bab 2 dan seterusnya. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh aja. Kemudian teman-teman hapus aja ininya. Hapus, hapus saja. Kemudian kita buat rata tengah. Ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bab satu. Misalkan bab satu ini latar belakang. Ada latar belakang. Sorry, bab satu itu biasanya pendahuluan. Kan kita pendahuluan. Kemudian bab 2-nya ada
tinjauan pustaka, kemudian bab tiganya ada metodologi. Nah, namun pada nanti saat teman-teman nyusun, sesuaikan ya, si bab satu ini sesuai dengan kerangka laporan. Bab satunya pendahuluan, bab duanya waterpass, bab tiga dan empatnya menyesuaikan. Nah, kemudian di sini saya kasih contoh untuk memberikan subbab. Misalkan ini latar belakang, eh, kemudian di sini ada tujuan, ini ada apa ya, misalkan ini asal aja dulu lah. Nah, di bab 2 juga kita coba ya inputkan. Ini buat memberikan contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan yang benarnya gimana. Nah, bisa dilihat kan kalau kita menggunakan fitur headings dan juga style itu akan otomatis si penomoran subbab dan anak subbabnya itu akan otomatis mengikuti bab yang ada di atasnya. Jadi kita nggak perlu membuat secara manual. Ini juga apa gitu ya. Ini judulnya juga apa gitu misalkan metodologi juga misalkan apa gitu nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian berdasarkan format laporan di sini tuh dijelaskan bahwa untuk penomoran halaman itu, oh ya sebelumnya di sini diperlihatkan ya bab satu itu enggak di sebelah, jadi bab satu baru di bawahnya pendahuluan. Nah, teman-teman perlu mengatur itu dengan cara klik di sini, kemudian shift enter. Kenapa harus shift enter nggak langsung enter aja? Nah, ini tuh kalau misalkan kita enter ya pada halaman ini, nah si babnya ini akan terpisah menjadi bukan suatu kesatuan. Nah, efeknya itu nanti pada saat kita membuat daftar isi itu akan terpisah gitu ya. Eh, Misalkan gini ya, bisa kita lihat di sini coba. Nah, misalkan eh, di sini saya beri enternya langsung. Nah, maka di sini akan terlihat akan ada bab satu dan bab 2. Berbeda kalau misalkan saya menggunakan shift enter. Nah, kalau misalkan menggunakan shift enter, maka si teks ini tuh masih dalam suatu kesatuan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengatur eh, bab ini menggunakan URL. URL. Nah, kita sesuaikan biar ada di tengah. Ini juga kita sesuaikan. Oke, ya shift enter. Ini juga sama kita sesuaikan. Kemudian shift enter. Nah, eh, berdasarkan format laporan di sini tuh kan dijelaskan ya untuk eh, penomoran halaman itu menggunakan satu strip satu. Jadi berdasarkan babnya. Kalau misalkan bab satu berarti satu strip halaman berapa. Kalau misalkan bab dua, dua strip halaman berapa. Nah, itu kita bisa buat secara otomatis di Microsoft Word, yaitu dengan cara teman-teman klik di sini, kemudian klik ini nomor halaman, klik format nomor halaman, kemudian teman-teman ini ya checklist yang di sini, kemudian bab dimulai dengan judul, tanda hubungnya, strip, terus mulai pada satu, kemudian klik OK. Nah, di sini kan tiga strip satu itu bisa kita hiraukan dulu ya. Kita perlu membreak setiap halaman agar halaman itu menyesuaikan. Itu teman-teman perlu klik di sini, kemudian klik tata letak, kemudian kita next page. Ini juga kita eh, next page juga ya. Sini klik, kemudian next page. Kemudian ini juga next page. Nah, kalau misalkan teman-teman udah membuat formatnya sesuai, maka halaman itu akan berubah secara otomatis menyesuaikan dengan babnya. Seperti ini kan bab satu maka satu strip satu, bab dua, dua strip satu, bab tiga, tiga strip satu, dan seterusnya. Kemudian untuk kata pengantar daftar isi daftar gambar berdasarkan format itu kan menggunakan huruf Romawi kecil. Nah, di sini di bagian awal mulai dari halaman judul sampai ke intisari diberikan halaman dengan angka Romawi kecil. Nah, caranya teman-teman tinggal ubah aja di sini, klik dua kali, kemudian klik nomor halaman, format nomor halaman, kemudian ininya centangnya kita matikan, terus cari Romawi kecil, kemudian klik OK. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi untuk membuat format laporan itu sudah cukup ya sampai sini. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk
menginput gambar secara otomatis. Maksudnya menginput keterangan gambarnya secara otomatis. Nah, misalkan saya di sini punya gambar teodolit, saya kopikan di sini. Nah, nanti teman-teman agar tidak mempersulit ya, agar mempermudahkan nanti teman-teman bisa klik ini. Jadi kita memberikan keterangannya itu secara otomatis. Itu klik kanan, terus di sini ada insert caption. Nah, kemudian nanti teman-teman membuat label baru. Sekarang ini gambar. Kemudian klik OK. Nah, kemudian nanti teman-teman pilih label yang udah dibuat. Kemudian posisinya itu ada di bawah. Kemudian klik penomoran. Nah, ntar teman-teman cek ke sini. Kemudian klik OK. Nah, ntar akan timbul seperti ini ya. Tinggal teman-teman kasih judul gambarnya. Misalkan ini Theodolit. Ini teman-teman bisa sesuaikan ya formatnya. Theodolit. Kemudian misalkan ada gambar yang lain. Waterpass gitu ya. Kan di sini ada waterpass. Bisa sisipkannya secara manual. Atau teman-teman bisa menginputnya juga secara otomatis gitu. Bukan secara otomatis ya, maksudnya kalau misalkan si gambar si penomorannya itu nggak sesuai, jadi teman-teman bisa mengcopy gitu. Jadi seperti ini ya, misalkan, oh sorry. Nah, misalkan kayak gini, nah teman-teman cukup mengcopy si ini ya, format yang dari sebelumnya, gambar sebelumnya, tinggal copy, kemudian pastekan aja di sini. Nanti teman-teman, karena ini nomornya belum sesuai ya, ini nomor gambar 1.2. Nah, teman-teman di sini perlu cukup di sini klik kanan perbarui bidang. Maka ini sorry sorry, ini cukup di perbarui bidang. Klik kanan perbarui bidang. Sorry, kayaknya ini kebalik. Nah, coba saya kasih contoh di sini ya. Kan di sini gambar yang tadi. Kemudian tinggal dipastikan aja yang tadi ya, si ininya, si teks dari sebelumnya. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian teman-teman cukup ini blok, diklik kanan, perbarui bidang, maka akan menyesuaikan dengan babnya dan nomor halaman juga akan mengikuti. Begitu pula dengan tabel ya teman-teman, tabel juga perlu dilakukan membuat secara otomatis agar mempermudahkan kita saat penyusunan nanti. Kan saya kasih contoh di sini membuat tabel eh, ini nah. Nanti teman-teman juga sama ya mekanismenya, klik tabelnya, klik kanan, terus insert caption. Kemudian nanti teman-teman membuat label baru, judulnya tabel. Nah, di sini saya sudah bikinnya tabel. Nah, untuk tabel ini bedanya sama gambar. Kalau penomoran gambar itu berada di bawah si gambarnya, sedangkan tabel itu berada di atas. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman misalkan tabel apa gitu ya, bisa disesuaikan. Ini kita ubah di tengah. Nah, mungkin sudah cukup ya untuk membuat laporannya. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk menginput daftar isi secara otomatis. Nah, caranya adalah teman-teman perlu untuk mengklik ini ya, tata letak, sorry, referensi, kemudian ada daftar isi, kemudian di sini ada daftar isi otomatis. Nah, teman-teman cuman perlu mengkliknya itu aja, kemudian bisa disesuaikannya si daftar isinya. Kan ini teksnya udah Times Roman, berarti udah sesuai. Nah, untuk daftar isi itu eh, jarak antar kalimatnya itu satu ya. Jadi teman-teman perlu mengatur juga di sini spacingnya satu. Ini hapus daftar space paragrafnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nambah gitu ya, sudah daftar daftar isinya atau subbabnya ada yang ditambah, teman-teman perlu untuk mengupdate. Nah, cara mengupdate-nya teman-teman klik ini nih, perbarui tabel. Bisa penomoran saja, bisa seluruh tabel. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nah, kemudian teman-teman juga aturnya ini agar terlihat rapi. Kan saya atur dulu ininya eh, sejajar sama ini. Oke, sebentar. Nah, ntar teman-teman bisa sesuaikan ya. Begitu pula untuk daftar gambar, ini juga yang ntar sesuaikan, yang ini sejajar sama ini. Begitu pula untuk daftar gambar, kita perlu menginputnya
berdasarkan daftar gambar yang sudah kita input keterangannya secara otomatis menggunakan insert caption, teman-teman bisa memunculkannya di sini ya. Klik referensi, kemudian sisipkan keterangan, sorry, sisipkan tabel ukuran, kemudian di sini ada gambar, kemudian klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan keluar ya si eh, daftar gambarnya berserta nomor halamannya. Jadi kita nggak usah membuat secara manual. Nah, begitu pula buat daftar tabel. Sorry. Untuk daftar tabel juga teman-teman caranya sama sih, simpan tabel ukuran, kemudian ini tabel. Dan klik OK. Nah, kalau misalkan ada yang ubah, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian perbarui. Ya, mungkin sekian eh, template atau format laporan yang saya bisa berikan atau saya sharing. Kemudian nanti teman-teman bisa susun ya serapi mungkin. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.